Assalamualaikum good people, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini akan berbeda dari video sebelumnya. Nah sebelumnya aku masih masak, kali ini aku gak masak-masak dulu karena aku mau sharing ke kalian. Buat kalian yang baru bergabung di YouTube channel aku, jangan lupa di subscribe, klik tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Di share juga dan di like. Don't forget to comment buat kalian yang mau request video selanjutnya. Sesuai dengan janji aku buat voting di Instastory dan teman-teman sudah milih votingan yang lebih banyak itu aku sharing tentang jerawat ini. Semoga video ini bermanfaat dan memotivasi kalian yang sedang mengalami breakout, karena kalian gak usah berkecil hati ya, karena semua itu bisa teratasi asal kita pantang menyerah dan harus tetap semangat. Keep on watching. Aku mau sharing ke kalian kenapa muka aku bisa berjerawat. Awal mulanya itu aku tuh kayak terlambat juga ya pubertinya. Jadi awal-awal puberti itu muka aku masih bener-bener mulus gitu, nggak ada jerawat sama sekali. Awal-awal itu aku cuma ada komedo di hidung, kayak risih kan, ini kenapa ya ada komedo, karena emang kan kalau puberti wajar ya, cuman aku nggak suka. Dan di situ aku nggak nanya-nanya ke orang juga, dan minim internet juga kan ya, zaman dulu tuh cuma main Facebook doang sama Twitter. Zaman SMP aku langsung beli facial wash gitu di minimarket. Aku nyari ya mengatasi komedo, itu yang aku cari karena emang muka aku nggak berjerawat kan, mengatasi komedo. Yaudah tuh aku coba, aku pakai, aku rutinin tiap mandi aku pakai. Sehari 2 hari tuh biasa aja, nggak ngefek apapun. Sampai sia-sia juga nih udah beli sabun tapi nggak ada efeknya. Lama kelamaan bintik-bintik merah gitu di wajah. Aku kira paling puberti kan, lagi masa-masa puberti yang apa-apa. Nyata itulah awal mulanya kenapa berjerawat, karena gak cocok dari sabunnya. Tapi aku belum sadar, aku tetap pakai terus sampai menurut aku apa mungkin ini ngedetox gitu ya, maksudnya karena lagi berkomedo. Ternyata padahal aku nggak pencet-pencetin ya, karena aku udah tahu kalau misalkan jerawat itu lagi nunggu-nunggunya terus pintunya tuh bakal nyebar, karena kan bakteri juga kan, tangan kita kotor gak higienis. Itu jangan ya pokoknya. Maksudnya buat kalian nih anak-anak remaja atau yang lagi ngalamin, bukan puberti aja sih, maksudnya kalau lagi breakout gitu kan, jangan coba-coba. Soalnya aku di kemarin ada merah-merah, aku kira itu bukan jerawat, tapi aku cet-cet aja ya, emang gatel banget rasanya kalau ngeliat kayak gitu, gatel. Dan udah nih, tapi alhamdulillah sih kering. Di lingkungan juga itu berpengaruh ya, rumahku tuh deket sama bengkel bapakku, itu kotor banget, kayak gerinda atau lah kayak gitu-gitu, pokoknya yang kotor banget. Aku zaman-zamannya masih kayak gitu, belum terlalu gimana ya, masih ya pede aja walaupun muka berjerawat, biasa aja kayak gitu tuh hal wajar karena puberti. Tapi tuh kakak aku yang bawel banget, yang kayak bawel, anak cewek kok kayak gini sih mukanya, gak dijaga, gak dirawat. Karena aku udah males duluan, yang bikin diri aku kayak gitu ya diri aku sendiri karena salah, dan gak konsultasi juga mau pakai sabun ini untuk mengatasi komedo. Padahal niatnya mau mengatasi komedo tapi malah jadi nambah masalah di wajah, jadi berjerawat. Aku yang ribet nih suruh pakai masker ini, sabun ini, sabun itu. Tapi awal-awalnya masih kayak ya udah iya gitu kan, lama-lama nggak aku lakuin karena udah mager duluan, kayak nggak bakal ngefek juga, mikir gitu. Di masa-masa itu pun masih kayak genit-genitnya ya, kayak suka-suka belajar dandan, makeup. Aku juga sering banget didandani jadi pagar ayu tuh di acara pernikahan tetangga atau saudara. Seneng aja, suka aja didandani gitu, di makeupin. Itu juga salah satu pemicu muka kita jadi berjerawat. Brushnya gitu kan, spons-sponsnya bekas, dan dibersihinnya tuh nggak langsung bersih atau nggak bersih banget, jadinya itu yang meninggalkan bakteri, kotoran, jadi muka kita berjerawat. Singkat cerita, lama kelamaan tuh kayak bakal hilang sendiri, tapi bekasnya kan kayak susah banget ngilanginnya kan. Zaman SMP pun akhirnya lama-lama jerawatnya kayak pubertian doang gitu, ntar ngilang, ntar ada, ntar hilang. Apalagi kalau lagi menstruasi gitu kan, kayak udah wajar banget. Datang bulan, datang tuh pada jerawat-jerawatnya, muka aku udah kayak normal lagi. Dan itu tuh bener-bener oily skin banget, berminyak banget muka aku zaman-zaman itu. Kan senang kan, maksudnya akhirnya gitu jerawatnya hilang, walaupun bekas-bekasnya tuh kayak agak lama banget buat ngilanginnya. Kayak masih pede-pede aja sih, maksudku biasa aja gitu, gak terlalu peduli banget sama penampilan. Zaman SMA, mana sekolahnya tuh jauh banget, pulang pergi tuh naik motor sendiri, walaupun pakai masker tetap aja kan kayak kotor, debu gitu. Mager banget aku tuh, orang kayak bersih muka kayak tar-taran, paling ya kalau kena itu paling wudhu doang. Dan kenapa aku bisa berjerawat dan makin parah lagi, karena jadi kan awalnya tuh kayak jerawat cuma pipi kalau nggak salah, aku anggapnya sepele, tapi tuh
kayak gede banget. Kalau aku zaman dulu pas bener-bener kayak jerawat kayak gini, tapi aku tetep pede. Dan salahnya sih kayak tetep ditimpa-timpa make up gitu, bersihnya tuh mager. Gak tau kenapa mager banget. Jangan ditiru ya, jangan ditiru kalau kalian make up. Make sure tuh tangan kalian bersih buat ngebersihin tuh makeup kalian, dan bener-bener udah bersih banget. Cuci muka, dan kalau kelihatan kayak masih ada glitternya, kira-kira nih masih kayak ada makeupnya nih, itu kalian harus bersihin lagi pakai micellar water gitu, bener-bener dibersihin. Itu loh pemicu banget jerawat, apalagi aku nih berpori-pori besar ya, cenderung lebih gampang berjerawat. Tuh bakteri nempel, jerawatan deh, susah banget ngilanginnya. Dan itu lihat muka kayak berjerawat kayak gitu. Banyak kan yang kayak viral-viral sekarang yang kayak dia percaya diri banget berjerawat. Sebenarnya nggak salah-salah sih, maksudnya mereka memotivasi juga kalau kalian walaupun berjerawat itu harus percaya diri. Tapi nggak di situ ya poinnya. Kalian harus sayangin diri kalian. Kalau bukan kalian siapa lagi? Dan harus dijaga, dirawat, dan jangan jadi patokan tuh perempuan cantik tuh putih, jangan. Karena percuma kalau putih muka kalian berjerawat. Itu kan penyakit itu kalian harus sembuhin, hilangin, kalian harus rawat, kalian jaga, walaupun emang gak mudah. Dengan sabaran dan harus optimis kalau jerawat kalian bakalan hilang. Jadi itu pas jerawat kayak gitu aku masih kayak biasa aja, cuma jerawat ntar hilang lagi kayak dulu, mikirnya gitu. Kakak aku ngajak lah ke klinik kecantikan gitu, walaupun emang dia dokter ya, dokternya juga saranin ke aku gak usah kayak facial atau treatment lainnya, karena ini masih umur puberti, kata beliau gitu. Ini kamu tuh masih puberti, jadi percuma kalau di facial atau treatment. Mungkin jerawatnya akan hilang sesaat, kemudian tuh bakal balik lagi karena itu hormon. Kayak percuma lu udah buang-buang duit banyak buat memperbaiki wajah yang lagi breakout parah gitu, dan bakal balik lagi muncul. Jadi kayak buang-buang aja kan, percuma, kayak sia-sia. Terus dokternya ngomong kalau jerawat kamu mungkin ini udah agak kempesan atau udah agak mudah, mungkin kamu bisa treatment untuk ngilangin bekasnya, bukan treatment kayak buat ngilangin jerawatnya, karena gak disaranin. Nah dokternya baik kan ngomong kayak gitu. Aku gak terlalu nyaranin kalian untuk kayak facial atau treatment itu ya. Itu juga salah satu kayak pemicu sih, bakalan tambah perburuk keadaan muka kalian. Awalnya tuh cuma kayak treatment awal gitu kan, aku cobain kayak facial, terus di situ dikasih kayak facial wash, toner, day cream, night cream gitu, harus dihabisin gitu, nggak murah. Zaman-zamannya SMA, terus kayak perawatan kayak gitu tuh pikir 2 kali buat purkes ini ya, buat beli skincare kayak gitu. Alhamdulillahnya sih aku awal-awal masih dibayarin sama kakakku buat treatmentnya untuk paket skincare-nya. Tapi untuk next time-nya itu nggak mungkin kan kakak aku bayarin terus, karena itu juga aku di situ mulai kayak nabung, uang jajan dipres-presin buat bensin, buat makan pun jarang banget jajan, sampai bilang ini nahan banget sih lu dah. Selain itu juga aku dagang di sekolah, walaupun ada peraturan gak boleh dagang, jangan ditiru ya. Walaupun mahal tetap aku bela-belain. Lama-lama muka aku kayak maksudnya bagus sih, pasti glowing ya, pakai krim-krim kayak gitu. Menurut aku kayak nggak sehat nih, kayaknya kayak gitu terus. Dompet juga nggak sehat buat ukuran sekolah, karena itu cuma buat berlaku beberapa bulan. Selain nggak include sama treatmentnya ya, treatment itu lebih menguras dompet lagi. Walaupun emang hasilnya lumayan, menurut aku lumayan. Di situ aku mau coba buat stop ya. Dokternya tuh awal-awal pertama banget bilang ini tuh nggak bikin ketergantungan. Ternyata nggak semudah itu. Aku lepas bulanan, selama kita pakai skincare-nya itu kayak ngekip banget, nggak keluar jerawat selama kita pakai rangkaian skincare itu. Lama aku stop, berhenti, itu langsung jerawatan banget. Tapi di bagian pipi aja, dan di jidat tuh kayak cuma beruntusan aja. Aku udah kayak oh gini, ya udahlah ya, namanya udah, maksudnya mau coba solusi lain gitu. Aku nggak mau bergantung sama ini karena mahal juga, nggak mau bakal seterusnya itu aja. Di aku tuh kebetulan ada acara, kata tata riasnya ngomong ke aku, ih Neng sayang kulitnya jadi rusak, kata dia gitu. Padahal bagus nih, dia kayak tahu gitu kan maksudnya tekstur wajahku yang gak rusak. Terus dia kayak dia gini kan, ibu-ibunya ngomong coba deh pakai parutan kentang mentah gitu, diparut terus kamu taruh buat jadi masker gitu, kayak didiemin selama 30 menitan gitu, habis itu dibilas pakai air hangat gitu. Aku
nyobain tuh akhirnya karena dikasih saran gitu kan sama MUA-nya. Bener itu kan aku parut tuh ya, aku taruh gatel perih jadi satu. Itu padahal jerawatnya tuh udah kayak kering-kering gitu, maksudnya udah nggak yang kayak merah-merah gitu, udah kayak kering, bener-bener udah pengen, udah mateng lah pokoknya, udah kering, udah kayak pengen selesai itu jerawat, pengen pergi. Pakai itu udahannya nih, udah dibilas, itu bener-bener kayak lembut, halus, tapi nggak bisa sering-sering, katanya seminggu sekali sampai 2 kali, dan itu harus rutin lagi-lagi. Aku orangnya mager, harus makan kentang. Selain itu ada lagi pakai timun, parut timunnya kalau lebih enak fresh itu aku taruh kulkas dulu, aku parut, taruh di muka. Walaupun itu PR banget ya, kalau timun itu bisa di tidur bisa, besok paginya baru dibilas, itu enak banget, mukanya jadi lembab, cuma kayak melembabkan aja sih, lebih fresh aja. Dan gimana ya, bekas-bekas jerawatnya tuh kayak lebih ngangkat gitu. Dan itu aku masih penasaran nih, bekas jerawatnya masih banyak, masih kayak hopeless juga ya, kayak udah bodo amat ah, mau kayak gimana juga muka gue udah kayak gini gitu. Tapi lagi-lagi banyak banget temen aku yang kayak bikin aku down malah, walaupun aku ngerasa udah nggak usah ditanggepin, tapi tetep aja kayak kepikiran, emang gue sejelek gitu ya. Ya udahlah, harus tetap percaya diri, karena benar-benar nggak terlalu gimana ya sama penampilan, kayak cuek aja gitu. Mohon maaf guys, banyak iklan karena rumahku ramai sekali. Oke lanjut. Nah, teman-teman aku banyak kayak berkomentar, walaupun nggak to the point nih. Pipi lu rame amat dah. Kayak ya udah sih, pipi gue gitu ribet banget. Di situ tuh aku kayak ya udah, emang aku menyadari itu, walaupun kayak cuek banget sama penampilan. Bener-bener nggak make up, apalagi lipstick gitu enggak, bener-bener kayak cuek aja bodo amat. Selain itu pun aku kayak bener-bener nafsu makan itu meningkat. Kalau galau tuh enaknya makan, jadi udah gendut, berjerawat, lengkap sudah. Banyak kayak body shaming ya, zaman dulu belum ada body shaming kali ya. Panggilan aku tuh dut, karena aku emang gendut. Sampai sekarang juga masih. Di situ aku jadiin motivasi, bener-bener kayak iya emang muka gue rame kenapa gitu. Lu nggak salah apa gue, kalau lu nggak suka nggak ngeliatin dong. Nggak gitu. Banyak nyari referensi entah dari Google atau dari orang-orang yang lebih berpengalaman ya. Tapi suka yang kayak alami-alami gitu. Masker dari telur ya, itu aku gak suka banget, Bu Amis. Aku pernah nyobain itu campur susu. Gue suka banget, kayak gini banget ya, kayak cantik muka, emang banget. Aku nemuin lagi tuh susu kambing, tapi yang bubuk gitu powder. Entah mereknya apa, aku bener-bener lupa. Itu dikasih sama kakak ipar aku. Dus gitu isinya banyak. Itu buat dikonsumsi untuk minum ya. Bisa juga bermanfaat untuk masker. Susu kambingnya itu dicampur madu pakai air hangat gitu, diseduh jadi masker aja gitu, masker. Dan itu juga nggak bisa sering-sering, seminggu sekali, dan itu harus rutin. Aku jadi masker aja, walaupun itu benar-benar aromanya amis banget susu, terus bau-bau ya susu kambing gimana sih, walaupun ada madunya tetap aja nggak tolong, bau benar-benar amis. Kayak ya Allah gini banget sih, kayak enak juga kan. Ya udah rutinin aja, semangat buat memperbaiki situasi makanya lagi kayak gini. Oke, itu beberapa pengalaman aku yang aku alami sendiri. Banyak suka dukanya ya dalam perjerawatan ini, walaupun itu juga hormon, salah satunya itu hormon. Jadi kalian gak usah takut, ya ada jerawat nih terus nyebar banyak, kayak kelihatan bener-bener tuh jerawatnya banyak banget. Dan aku gak ngasih saran ini, kalian harus coba salah satu yang aku cobain gak. Kalian juga bisa cari referensi lain, Google juga banyak, di YouTube juga banyak. Aku lebih saranin lagi kalau misalkan buat langit atau merawat, kayaknya tuh lebih baiknya pakai yang alami, karena walaupun skincare yang kayak mahal-mahal gitu kan, kita nggak tahu buat jangka waktu lamanya itu, namanya kan bahan kimia ya, entah tahun keberapa atau kapannya itu bakalan kayak ngefek kulit kalian juga loh waktu tua nanti. Halnya krim-krim pencerah ya, kalau boleh saran nih, tapi sih terserah, aku cuma kasih tahu aja. Itu benar-benar bahaya banget kalau kalian keterusan pakai itu, bisa mengakibatkan kanker kulit. Jadi dia tuh langsung ngerusaknya tuh dari dalam, bukan dari luar lagi. Walaupun muka kalian instan langsung putih glowing dalam seminggu atau beberapa hari doang, karena dengan itu pemutih. Lagi-lagi kita harus sayangi diri kita sendiri, harus menjaga, ngerawat, itu harus yang terpenting. Karena kalau bukan diri kita siapa lagi? Kalau orang lain
cuma bisa komentarin aja ya. Jadi ini aku mau kasih tips dan sarannya aja, semoga bermanfaat. Kalian bisa ambil sisi baiknya ya. Kalau kalian bisa tangkap dari cerita aku ini, banyak sekali yang sekiranya kesalahan diri kita sendiri yang buat. Salah satunya itu dari pikiran sih, kayak kesungguhan. Itu juga bisa memicu jerawat kalian dan gitu. Itu sebenarnya kayak faktor dari dalam diri kita sendiri, terlalu banyak pikiran. Aku nggak nyalahin dia banyak pikiran atau gimana. Seenggaknya kalau kayak gitu jangan terlalu mikirin banget, ya enjoy aja. Walaupun masalah ya sulit, berat, kayak gitu malah bikin kalau diri kalian yang bikin tubuh kalian yang ngerasa nerima itu. Kayak itu pun ada lagi yang aku baca di artikel, kayak muncul jerawat di bagian dagu gitu sebenarnya wajar, hormon. Jadi kalian nggak usah kayak dagu gue banyak jerawatnya banget gini, itu nggak apa-apa. Itu karena sirkulasi darah pada saat menstruasi itu kurang lancar. Karena aku akuin sendiri, aku kurang lancar ya menstruasinya. Dan itu kalau aku lagi datang bulan memang suka ada bintik-bintik jerawat. Tapi aku ya udah biarin, kan juga aku pergi gitu. Aku nganggepnya gitu karena dari sugesti itu bisa jadi nyata. Ada nih muncul jerawat, terus aku mikirnya ayo udahlah jerawat doang, kan juga hilang gitu. Jadi kan harus banyak-banyak kayak positive vibes juga. Kalian mau motivasiin ke diri kalian hal-hal yang baik. Misalkan ada jerawat, ya udah syukurin gitu. Mungkin ada yang kangen gitu kan. Gak usah terlalu mikir-mikir jerawat gue harus gimana. Jujur aku akuin tuh dulu aku bener-bener kayak kalem banget. Kayak banyak gak sih gak hujan. Lebih nyeseknya sih muka lu rame banget. Kayak ya gue tahu lu lagi ngatain gue, cuman gak gitu juga. Seenggaknya kalian mensupport teman kalian yang sedang breakout kayak gitu. Misalkan dengan kata-kata lain, lu jerawatan lagi ya, nggak apa-apa. Dia ngomong to the point kayak gitu, tapi dia ngomong gini selanjutnya, lu cobain ini deh, ini bagus deh. Kalau nggak bisa cobain ini, oh iya tipe kulit tuh kayak gimana gitu kan. Dia nanya-nanya gitu misalkan. Seenggaknya kalau kalian mau peduli, ya seperti itulah pedulinya. Bukan kayak malah kayak ngatain, lebih nyesek ya, dinambah jerawat juga. Jerawatan udah kayak sedih duluan. Nggak ada lah waktu-waktu kayak gitu. Maksudnya buat apa kalian sedih? Sedih kalian nggak bisa bikin jerawat kalian hilang kan, malah tambah banyak jerawat. Kalian jadi ngesuges jerawatan nih, duh jelek banget deh gue. Ya bakal itu yang tertanam di pikiran kalian. Kalau misalkan jerawat nih, ya udah kayak enjoy aja. Tadi bilang, karena aku selalu pikir kayak gitu. Alhamdulillahnya seperti saat ini. Buat yang sedang mengalami atau pernah mengalami, mungkin kalian juga bisa sharing apa aja nih udah kalian cobain buat mengatasi jerawat di wajah kalian kayak gimana. Apa kita sharing-sharing aja, siapa tahu kan bisa membantu orang banyak juga. Buat yang sedang ngalamin kayak jujur sih, dulu aja aku ngerasa kayak nggak percaya diri, sempet kayak lagi ada nemu jerawat. Kalau masih ada fotonya mungkin aku masukin ya, sampai kasih plester soplas gitu di pipi. Saking malunya punya jerawat satu gede banget, kayak mau dipecahin takut sakit. Sekarang udah nggak malu-malu banget kali ya, kayak punya muka berjerawat. Nah, satu, cintai diri kalian. Kalau misalkan kalian cinta sama diri kalian, udah pasti kalian menjaga dan merawat. Itu sudah pasti menurut aku. Kalau kalian nemu skincare atau obat yang menurut kalian cocok, walaupun itu mahal, menurut aku ya nggak apa-apa ya, karena kan balik lagi harga itu menentukan kualitas. Aku sih lebih baik mahal, walaupun itu emang kualitasnya benar-benar bukti dia mengatasi. Karena buat apa ya kita cobain yang murah-murah tapi malah nggak ada efeknya. Karena uang itu kan bisa dicari lah, ibaratnya rezeki bisa dicari, kalian bisa kumpulin buat beli itu. Buat apa sih kalian beli murah-murah tapi malah merusak? Jadi menurut aku gitu sih, kalian harus sayangi diri kalian, jaga, dirawat. Karena susah loh, dan jangan berpatokan dengan putih ya. Bener deh, aku kayak kasih saran. Aku bersyukur aja sih alhamdulillahnya keturunan berkulit putih, walaupun emang dulu tuh aku dekil banget. Dekil tuh karena aku juga sering main layangan. Setiap pulang sekolah, pulang nanti tuh main layangan siang-siang, main panas-panasan, main mood. Dan kakakku yang bawel banget, suka ngomelin, aku tuh cewek zaman dulu gitu kan, ibaratnya di rumah kayak diem gitu. Dan akhirnya kayak main selalu kayak dijemput, suruh pulang. Akhirnya ya udah jadi kayak enak rumahan mulu, mainnya di rumah mulu, sampai kayak anak tetangga nggak kenal, di rumah mulu gitu. Dan lama-lama di rumah terus, jadinya alhamdulillah putih. Walaupun banyak kayak bilang, udah lu pakai krim apa jadi putih, padahal ya enggak, maksudnya ya karena sering di rumah aja. Coba deh kalian lama-lama di rumah, oh ya lagi kayak gini kan, lagi di rumah terus, yang entah WFH, menurut aku ini waktu yang tepat ya buat quality time rawat diri kalian. Apalagi banyak kan yang bilang, malah gue di rumah muka gue jadi beruntusan, malah jadi tambah parah jerawat atau breakout gitu. Menurut aku itu dari kayak pola makan atau pola waktu tidurnya sih, karena makan juga berpengaruh ya, dari kayak hal manis-manis, terus minyak-minyakan itu udah pasti banget ya. Kalau hormonnya atau keturunannya ada jerawat, ya udah, maksudnya syukur
syukuri aja. Seenggaknya kalau walaupun kalian mukanya berjerawat, dijaga, dirawat, jangan sampai udah jerawatan tapi malah kayak cuek. Menurut aku apa salahnya sih mencoba untuk memperbaiki gitu kan, siapa sih yang nggak mau jadi lebih baik. Oke, mungkin itu sedikit cerita dari pengalaman aku. Buat teman-teman yang pernah ngalamin atau ada yang lebih parah lagi daripada aku, karena nggak aku foto semua ya yang zaman-zamannya breakout gitu. Pengen sih ada kayak before after gitu, cuman kayaknya fotonya tuh nggak ada. Nggak tahu kemana, aku cari-cari belum ketemu. Mudah-mudahan sih ketemu. Mungkin kalian bisa sharing ke aku juga, maksudnya bisa kita diskusi sama-sama untuk permasalahan jerawat ini. Semoga video ini bermanfaat dan memotivasi kalian dan tetap semangat karena semua perempuan itu cantik, oke? Jangan kesuges yang negatif-negatif gitu, oke? Jangan lupa subscribe tim Tante terus ya guys. Subscribe, share, like, and comment. See you in the next video.